Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, maksud kedatangan saya nih mau minta izin Pak. Hari ini mau ngadakan diseminasi atau pengimbasan sebagai bagian dari tugas pemenuhan saya sebagai guru penggerak sama modul 1.4 tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini rancangan kegiatannya Pak. Ini rancangannya aksi modul mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuannya, adapun tujuan dari rancangan aksi nyata adalah sebagai berikut: menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas sehingga berdampak di lingkungan sekolah pada umumnya dan di lingkungan kelas pada khususnya. Ya, iya Pak. Kapan dilaksanakan? Insya Allah nanti siang Pak. Ya, hari ini ya. Hari ini Pak. Oke, lanjut silahkan. Terima kasih Pak atas izinnya dan juga harapan saya ini pun bisa hadir. Mudah-mudahan bisa hadir nanti siang. Nah, Terima kasih Pak. ya, siap. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat SDN Cibinang Besar Utara 08. Siang Pak. Ya, alhamdulillah di siang hari ini ya saya pengen nyoba menyapa Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Ya, alhamdulillah. Sepertinya semangatnya masih tetap terjaga walaupun sudah selesai beraktivitas dan mungkin di antara kita masih ada yang kelelahan sehabis mengajar. Ya, saya harap Bapak Ibu masih tetap setia membersamai saya dari awal hingga akhir pertemuan walaupun nanti mungkin materinya cukup padat. Jadi saya minta tetap semangat dari Bapak Ibu untuk membersamai saya hingga akhir. Ya, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah baik bidang kurikulum maupun bidang kesiswaan, Ibu Lili Yulistiani dan Ibu Sumiarsi. Ya, yang saya banggakan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang saat ini hadir membersamai saya pada acara pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana pengimbasan ini bagian dari penuntasan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang nantinya kegiatan ini menjadi aksi nyata saya di akhir penutupan modul 1.4. Oke, salam dan bahagia, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua yang ada di ruangan ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan, ya tadi saya bilang cukup padat. Di sini ada 7 materi, ya, di mana yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, stimulus respon dengan teori kontrol. Lalu yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan yang keempat keyakinan kelas serta kebutuhan dasar manusia. Lalu 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama kaitannya dengan budaya positif. Teman-teman semua mungkin tahun lalu ya pernah kita sama-sama menyaksikan yang namanya Piala Dunia ya. Nah, di mana Piala Dunia di Qatar itu ada satu timnas yang supporternya itu jadi trending topik.
Karena di saat mungkin pemain lain ataupun supporter lain meninggalkan stadion, timnas ini dan supporternya masih tetap setia di stadion memunguti sampah ya hingga bersih. Nah, kira-kira teman-teman tahu supporter dari mana itu? Dari Jepang, benar. Ya, di Jepang itu kebersihan menjadi pembiasaan baik buat mereka, mulai dari sejak dini di sekolah hingga mereka hidup bermasyarakat, dan itu dibawa terus sampai mereka mungkin keluar negeri. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana sikap dari supporter Jepang yang meninggalkan stadion paling akhir karena mereka beranggapan datang bersih, pulang pun harus bersih, dan itu pun ditunjukkan oleh timnasnya, di mana ruang gantinya pun mengkilap bersih seperti awal mereka datang. Nah, itu yang disebut dengan istilahnya budaya positif, pembiasaan baik yang kontinu dilakukan oleh setiap masyarakat. Kalau ini dibawa ke sekolah berarti masyarakat sekolah. Ya, budaya positif di sekolah di sini dikatakan adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, next. Nah, untuk kita melangkah pada budaya positif itu tentu kita harus mengalami perubahan paradigma atau pola pikir juga, mindset kita, di mana dalam perubahan paradigma ini semua budaya positif itu tentu punya akar, di mana akar budaya positif itu untuk bangsa kita berasal dari filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita sebagai pendidik punya peran ya. Peran di sini memang kita hanya menuntun mereka untuk bertumbuh dan berkembangnya kodrat mereka supaya nanti kelak dari proses ataupun keluasan akses yang kita berikan pada mereka itu bisa membuat mereka bahagia dan selamat dunia maupun akhirat. Nah, kita pun juga harus mulai merubah pola pikir kita tentang cara kita memperlakukan diri kita, memperlakukan siswa kita. Bagaimana tidak ada lagi istilah siswa itu tabula rasa. Siswa itu selembar kertas kosong yang bisa dengan seenaknya kita isi dengan pengetahuan yang kita maui, tanpa menganggap bahwa mereka itu membawa pengetahuan awal dari rumah atau pengalaman mereka di lingkungan sekitar mereka tentang materi yang kita bahas. Jadi kita rubah juga pola pikir kita tentang bagaimana menganggap anak itu tidak lagi seperti selembar kertas putih, tapi mereka adalah kertas buram yang sudah berisi arsiran ataupun coretan yang masih samar, dan tugas kita sebagai pendidik untuk menjelaskan atau memperjelas garis samar itu, terutama bagian pelakunya yang baik, sedangkan bagian yang buruknya jangan sampai muncul. Itu tugas kita sebagai pendidik. Makanya kita pun menganggap anak itu sebagai pribadi yang unik, karena tidak semua anak itu punya kesamaan, baik dari segi bakatnya, minatnya, potensinya, dan semacamnya. Kita diibaratkan seorang petani yang sedang menanam bibit. Nah, kita tugasnya menyiapkan lahan yang subur, pengairan, dan pencahayaan yang cukup agar bibit ini bisa tumbuh menjadi beras. Kalau nantinya dia padi, ya beras yang berkualitas. Nah, kita sebagai guru hanya menyiapkan lingkungan, ya contohnya lingkungan yang kaya literasi, ya lingkungan yang memang bisa menstimulus mereka agar kodratnya mereka itu tetap bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan nanti kelak kemudian ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka bisa bersosialisasi, bermasyarakat dengan cara dan perilaku yang baik. Nah, itu mungkin dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma pun bisa kita lihat dari cara kita membangun budaya positif, di mana di sini peran sekolah adalah menyediakan lingkungan positif seperti yang tadi saya sampaikan, lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid ini mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi merdeka di sini tetap dalam pengawasan kita, tetap dalam kontrol kita. Jangan sampai mereka salah jalan, ketika salah jalan kita arahkan.
Karena itu tugas dari kita sebagai pendidik ataupun sebagai among atau ngemong ataupun kita sebut istilahnya sekarang fasilitator. Ya, terus di sini disiplin atau lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita harus mengarahkan anak itu supaya jangan sampai terganggu tumbuh kembangnya. Anak itu unik. Anak itu terlahir tidak ada yang dalam kategori tidak punya manfaat. Jadi Allah tidak menciptakan produk gagal istilahnya. Ya, tidak ada produk gagal dari Allah. Ya, mereka itu tercipta membawa manfaatnya masing-masing. Ya, sebagaimana tanaman, ada yang punya manfaat buah, contohnya jeruk, ada yang punya manfaat bunga, contohnya mawar, ada yang punya manfaat dari batangnya, ya contohnya kayu jati. Ya, begitupun anak punya potensi dan bakatnya masing-masing. Tinggal kita bagaimana mengarahkan, membimbing mereka untuk menemukan bakatnya. Di sekolah kita ini alhamdulillah ya. Kalau kita lihat di sini potensi, minat dan bakat anak sudah mulai bisa tersalurkan karena kita punya wadahnya lewat ekskul yang cukup beragam, baik dari seni, olahraga, agama. Nah, itulah salah satu contoh kita untuk tetap menuntun anak menemukan jati dirinya menjadi pribadi yang baik sehingga nanti kelak kemudian hari keluar dari sekolah ini apa yang mereka dapatkan di sekolah bisa bermanfaat untuk bekal mereka di masa depan. Nah, perubahan paradigma ini juga berkaitan dengan teori kontrol, kaitannya dengan ilusi kontrol, di mana sebelumnya ini ada pertanyaan pemantik, ya, di mana teman-teman di sini seandainya disuruh mengepalkan tangan. Ya kan, di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki. Lantas ada orang lain yang ingin membuka kepalan tangan kita dengan berbagai macam cara, dengan bujukan, rayuan, bahkan sampai ancaman. Kira-kira menurut teman-teman di situ yang megang kendali untuk membuka kepalan atau menutup kepalan tangan itu siapa? Ya, diri sendiri, kita. Kita akan membuka kepalan tangan kita tergantung kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ini yang disebut dengan ilusi kontrol. Ya, berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti tadi teman-teman sampaikan bahwa yang memegang kendali atas diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu pula dengan murid kita. Murid kita yang akan menentukan pilihannya, mau melakukan apa yang diperbuat oleh orang lain atau tidak. Mereka menentukan. Walaupun kita seakan-akan saat itu bisa mengendalikan lakunya murid kita. Ya, kita mengajak mereka untuk mengerjakan tugas, ya kan, lantas mereka mau. Nah, itu mungkin didasarkan karena mereka saat itu beranggapan kontrol diri mereka perlu dikontrol oleh orang lain karena orang lain itu memenuhi kebutuhan dasar mereka tadi. Kebutuhan dasar akan mungkin pendidikan. Nah, itu yang menyebabkan di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya tetap muridlah yang pegang kendali atas dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini nanti pada dasarnya kita akan pelajari lebih lanjut pada 5 posisi kontrol guru. Di mana di situ salah satunya ada posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, di sini kalau kita lihat seakan-akan kita bisa mengontrol orang lain dengan menceramai dia kalau dia berbuat salah. Itu pada dasarnya menunjukkan pada diri anak itu identitas gagal, menunjukkan bahwa diri mereka itu buruk. Nah, ini yang harapannya jangan sampai kita lakukan pada anak didik kita. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini maksudnya bisa berupa bujukan, hadiah, penghargaan. Nah, di mana itu semua adalah dianggap tidak efektif karena ketika bujukan itu dalam jangka waktu tertentu disadari oleh anak, lambat laun anak pun akan mengalami yang namanya tingkat kejenuhan. Nah, ambil contoh misalkan ya nanti kita akan bahas ya Bu ya, nanti ini masuknya ke kategori kontrol guru yang sifatnya itu friendly ya, atau penghargaan yang menghukum nantinya. Nanti lebih lengkapnya kita bahas di tahap yang seperti itu. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kaitannya dengan tipe kontrol guru yang menghukum. Dianggap orang dewasa itu punya kuasa untuk mengendalikan
ya kayak kita guru mengendalikan siswanya dengan cara membuat mereka bersalah, lantas vonisnya harus dihukum. Nah, itu pada dasarnya hal inilah yang nantinya akan membuat dendam berkepanjangan dari diri si murid. Nah, kayak disebut ilusi, nanti kita akan luruskan di slide berikutnya. Silakan Bu Ima. Ya, itulah yang disebut dengan perubahan paradigma, di mana kita harus mengubah paradigma yang awalnya stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini dikatakan, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, silakan. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu harusnya kita ubah ya pola pikir itu sesuai dengan teori kontrol. Ternyata kita harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita berusaha mencoba mengubah orang tersebut sesuai dengan pandangan diri kita. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, justru kita harus memandang bahwa semua perilaku itu punya tujuan, ada sebabnya, ada kebutuhan yang ingin disalurkan. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini kita rubah bahwasannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tuh, walaupun kontrol diri itu harus diserahkan kepada orang lain, itu pada dasarnya karena ada kebutuhan yang kita inginkan saat itu. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini diubah lagi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Balik ke yang tahap 3 tadi, bahwa kitalah yang hanya bisa mengontrol diri kita. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, justru ini harus diubah, kita harus mengutamakan yang namanya kolaborasi dan kesepakatan sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana nanti hal ini bisa tertuang dalam sebuah keyakinan kelas. Dari kesepakatan individu kita naikkan lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu berupa keyakinan kelas, sampai yang tertingginya menjadi sebuah keyakinan sekolah. Ya, sama seperti tadi budaya Jepang, di mana itu udah dibiasakan dari tingkat sekolah dasar, yang awalnya mungkin jadi keyakinan kelas menjadi sebuah keyakinan masyarakat. Dan itu terbawa sampai ketika mereka berada di negara lain. Terus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ini harus kita rubah, di mana kita harus mengubahnya menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada posisi di sini yang kalah. Kita mendapatkan win-win solution, sama-sama menang. Oke, berikutnya Bu. Nah, berkaitan dengan disiplin. Silakan Mbak. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, ya tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Ya, next selanjutnya. Jadi kita usahakan yang namanya dialog ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah dengan anak didik kita, usahakan ya kita dialog dulu dengan mereka. Dua arah, biar mereka itu bisa menjelaskan sebab musababnya, kebutuhannya apa. Jangan lantas kita vonis mereka bersalah, konsekuensinya seperti ini. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pada dasarnya kita bukan merdeka bebas dari perintah. Ya kan artinya gitu. Dulu kan kita diperintah oleh Belanda, lantas kita merdeka artinya bebas dari perintah. Tidak, yang paling cakep itu adalah bagaimana cara kita memerintah diri sendiri. Tuh, jadi itu disebut dengan merdeka berdasarkan motivasi internal. Nah, ini kaitannya dengan disiplin positif. Mbak. Disiplin positif merupakan suatu cara untuk penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Nah, itu tadi ada dialog, utamakan dialog. Jangan sampai kita langsung memvonis anak, berikan hukuman, entah itu di push up dan semacamnya. Utamakan dialog, di mana dialog itu berawal dari adanya keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas yang kita buat. Kalau tanpa ada kesepakatan, tanpa ada nanti jadi keyakinan kelas, nah dialog itu nanti akan menemukan jalan buntu. Karena anak pun secara, kalaupun dihukum, sifatnya hanya jangka pendek.
bisa jadi setelah itu mereka akan mengulang kembali kesalahannya. Jadi kalau kita nganggapnya kan mereka salah, ya dihukum. Mereka salah harus minta maaf. Nah, tanpa memberikan mereka solusi untuk memperbaiki diri. Atau mau jadi apa nanti mereka ke depannya. Dan bagaimana cara mereka bersikap pada orang lain. Nah, itu yang diharapkan dari kontrol tadi adalah kita bisa menemukan solusi menang-menang, bukan menang kalah. Oke, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa utamakan dialog, utamakan komunikasi antara guru dan murid. Ya di kelas pun saya seperti itu. Ketika ada anak saya, waktu itu ada 2 orang. Ya, sering saya rutin lihat hampir tiap hari sebelum masuk kelas pasti main bola. Pasti main bola. Tuh, masuknya saat itu dia masuk sesi kedua 10:30, jam 9 udah nyampe di sekolah. Nah itu kalau ya kebetulan dia dapat bola entah dari mana dia main tuh, ya kan nyampe pas masuk ke kelas badan udah basah, udah bau lah. Nah itu saya cuma tegur aja, saya panggil 2 orang itu dalam kondisi istirahat saat itu. Jadi teman-teman memang sudah tidak ada di ruangan. Saya ngobrol dengan mereka, saya tanyakan alasannya kenapa, ya kan? Kenapa kamu main bola padahal belum masuk? Ya Pak, di rumah bete katanya. Ya kan, habis keluar rumah cuman ketemu tembok gitu kan. Nah, jarang ketemu lapangan, mereka datang ke sekolah lebih awal supaya bisa main bola. Nah, saya tanya lagi, apa nggak ada cara lain bagi kamu untuk bisa main bola? Ya dia jawab, iya Pak. Harusnya kita main bolanya saat jam olahraga Pak. Nah itu kamu tahu. Nah, berarti dari situ kamu udah merasa gak melanggar keyakinan kelas kita? Iya Pak, apa yang kamu langgar? Nah, menghargai Pak, pertama menghargai waktu kita. Karena bagaimanapun juga kan kita masih belajar dibilang. Ya kan udah gitu menghargai teman kita yang sampingnya itu mungkin merasa bau atau semacamnya, ya kan. Nah, dari situ tanamkan keyakinan bahwa mereka nanti kelak mau jadi apa, ke depannya mau jadi orang seperti apa. Oh saya mau menghargai waktu Pak, saya menghargai orang lain, menghormati guru juga. Nah, karena saya ngambil bola pun nggak minta izin, ya, seperti itu. Nah mendengar keyakinan yang mereka sampaikan dan keinginan mereka untuk memperbaiki diri, ya oleh sebab itulah saya mengizinkan mereka untuk melanjutkan istirahatnya. Nah mulai saat itu pun saya alhamdulillah tidak lagi melihat mereka main bola sebelum masuk. Jadi di situ sama sekali saya tidak mendahulukan yang namanya hukuman. Kalau dulu mungkin saya merasakan tuh, ya kan, kamu berbuat seperti ini konsekuensinya apa? Saya nanti kalau main bola lagi, saya push up deh Pak 25 kali. Dulu tuh. Memang ada efek jerahnya. Tapi apa nanti jangka panjang mereka akan taat seperti itu? Nah ternyata tidak. Nah lewat tadi perbuatan keyakinan kelas yang nanti kita akan bahas di tahap berikutnya, kita mengutamakan yang namanya dialog atau komunikasi antara guru dan murid. Next. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah tadi sudah saya contohkan seperti itu. Ya besar harapan saya teman-teman nanti bisa melihat contohnya, karena di sini nanti saya akan pada tahap membuat keyakinan kelas pun akan ada foto-foto tahap-tahapannya. Pada saat anak berbuat masalah pun nanti ada segitiga restitusi yang saya lakukan dengan anak murid saya. Nah dari situ saya mengajak teman-teman, kalau saya pribadi mungkin agak sulit ya, karena mungkin hanya skupnya, lingkupnya hanya di kelas saja. Yang kalau saya bisa menggerakkan teman-teman untuk sama-sama mulai kita membenahi kelas kita masing-masing, membiasakan anak melakukan hal-hal yang baik. Ya, tentu saja hal itu butuh proses. Saya pribadi pun masih pasang surut. Saya paham, saya sudah tergerak, saya sudah bergerak. Hanya mungkin inkonsistensi, istiqomahnya masih kurang. Jadi saya pribadi merasakan atau menyatakan masih banyak kurangnya untuk praktek budaya positif ini. Jadi memang itu semua harus butuh proses, Bu. Di sini mungkin awal saya yang awal kenal
tentang budaya positif ini, tapi saya mengajak teman-teman juga kenal. Karena tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, makanya kenalan dulu, nanti harapannya kita mulai tergerak, ya kan? Lantas mau bergerak, dan syukur-syukur seperti saat ini saya sekarang lakukan bisa menggerakkan teman-teman. Ya, oke, kita lanjut lagi. Disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini awal mula dari keyakinan kelas adalah anak memiliki atau memahami yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Jadi seluruh dunia paham yang namanya kata jujur. Di Indonesia jujur, ya di Jepang tetap jujur istilahnya. Nah, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, tujuan ini yang biasa kita sebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan mulia kita kan sebagai pendidik ingin melihat anak-anak kita itu mungkin berbudi pekerti luhur, ya kan, menghormati. Nah, kalau kita kelas 6 ini mereka bisa tuntas kompetensi lulusannya. Nah, itu tujuan mulia yang kita harapkan. Lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan anak Indonesia ini tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Nah, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, sampai kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan muncul dalam diri murid-murid kita. Ya, walaupun di dunia, di belahan yang lain mungkin ada juga nilai-nilai kebajikan, tapi yang dianut oleh negara kita saat ini yang ditekankan adalah bagaimana kita menciptakan sosok siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Silakan, Mbak. Nah, kaitannya dengan teori motivasi perilaku manusia tadi. Bagaimana kita bisa mendasari tindakan kita itu berdasarkan motivasi. Di sini ada yang terkait dengan motivasi eksternal, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, misalkan anak murid kita datang tepat waktu. Nah, motivasinya apa nih? Kenapa mereka datang lebih awal? Mereka datang tepat waktu. Oh, karena takut dihukum sama gurunya, ya kan? Karena pernah kejadian mereka telat, dihukum, baris ke depan atau suruh hormat bendera dan semacamnya. Nah, itu disebutnya masih motivasinya eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini biasanya si pelaku ini dalam hatinya menyatakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ada murid yang mungkin datang lebih awal, tujuannya pengen dipuji, ya kan, mendapatkan perhatian gurunya. Nah, itu berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Nah, yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini biasanya pribadinya dalam hati menyatakan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi cenderung kalau anak yang ingin datang tepat waktu itu karena tujuannya supaya dia disiplin waktu, ya kan, itu berarti motivasi yang latar belakangnya adalah motivasi internal karena tujuannya disiplin positif, dan nilai kebajikan yang dia anut adalah nilai disiplin tadi. Tuh, ya sama seperti guru, seperti kita pribadi kan, saya pribadi pun juga sama. Motivasi saya datang lebih awal apa? Ya kan? Apa khawatir takut dipotong TKD, ya kan? Nah, itu kan berarti masih motivasinya eksternal, hukuman. Atau saya pengen dipuji, kan, dapat penghargaan jadi guru teladan. Nah, itu masih motivasinya eksternal juga. Tapi karena kita sadar, oh kita pemimpin pembelajaran nih, panutan buat murid kita, ya kan? Jangan sampai kita datang telat, gitu kan? Nah, itu berarti motivasinya sudah internal, dan itu masih saya usahakan. Masih belum konsisten. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas atau budaya positif paling tingginya, itu selalu berawal dari sebuah peraturan kelas. Dimana dari peraturan kelas ini biasanya diiringi dengan yang namanya konsekuensi. Nah, tapi ketika peraturan kelas itu kita naikkan tingkatnya menjadi sebuah kesepakatan, ya, semisalkan menghormati guru, menghargai teman,
belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kan nilai-nilai kebajikan yang berupa kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kita ubah jadi keyakinan kelas. Jadi yang awalnya cuma menghormati guru menjadi kami. Nah, jadi seluruhnya mencakup tuh satu kelas itu. Kami menghargai dan menghormati guru. Kami belajar dengan sungguh-sungguh dan antusias. Nah, itu berarti sudah beranjak menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu dibawa ke dalam lingkungan yang lebih luas, masuklah dia lingkungan positif. Nah, lingkungan positif ini akhirnya bisa menggerakkan orang di luar kelas dia. Satu sekolah, syukur-syukur nanti menjadi sebuah keyakinan sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Oke, next. Nah, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa? Nah, jaga keselamatan, jaga keamanan orang lain. Nah, keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Apa alasan itu? Iya, untuk kesehatan. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, iya, tujuannya supaya kita disiplin waktu juga. Nah, menjaga keselamatan, kesehatan, disiplin. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan, Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali kita ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan seseorang itu hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Oke, next. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, bukannya Gokar ya, Gosen, dia menerbitkan teorinya tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tuh, tadi saya sampaikan tentang praktek bagaimana saya menyelesaikan masalah dengan murid saya yang suka main bola sebelum masuk. Ya, silakan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tadi saya sebutkan masih sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya abstrak. Menghargai, menghormati, jujur. Nah, itu jadi sifatnya masih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas masih berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Ya, tidak ada konotasi negatifnya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, saya kemarin sudah buat keyakinan kelas ada 5 butir ya. Hasil kesepakatan saya dengan murid-murid saya bimbing mereka yang menentukan seperti apa sih kelas ideal menurut mereka. Nah, itu mereka tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Dan jumlahnya tidak banyak, hanya 5 butir. Bisa 3 butir juga, Bu. Ya. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Tadi saya membuat keyakinan kelas, saya libatkan anak, saya beri kesempatan mereka berpendapat, menyampaikan opininya, komentarnya tentang kelas seperti apa yang mereka impikan. Nah, rata-rata mereka menginginkan kelas yang bersih, nyaman, ya kan, no bullying istilahnya. Nah, itu rata-rata. Nah, lalu yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya periodik, tidak stagnan, tidak tetap. Itu bisa dirubah tergantung suasana dan situasi. Terus bagaimana sepakatan dari murid-murid untuk mengubah keyakinan kelas itu atau tetap digunakan. Ya, silakan. Nah, ini bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Ya, contohnya di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti keyakinan kelasnya harus melatih rasa tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Ini berarti kita harus menghormati orang tersebut. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Tujuannya adalah menghormati orang lain lalu berkomitmen terhadap tujuan. Lalu ada dilarang melakukan kekerasan, tujuan untuk keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, tujuan untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, tujuannya adalah menghormati orang lain. Nah, ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas di 6A.
ya. Berawal dari saya memperkenalkan tentang nilai-nilai keyakinan yang nanti mereka bisa tergambar di pikiran mereka. Ini jauh sebelum ini saya waktu itu membuat kesepakatan kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas mereka tuliskan secara kertas juga sama. Masing-masing individu menuliskan, saya berikan kertas warna-warni. Oke, itu mereka ada yang menuliskan tentang tadi cara menghargai orang lain, ya, mencintai sesama. Jadi nggak boleh ada kata-kata tidak. Ya, tidak boleh buang sampah gitu kan, tidak boleh mengucilkan atau menjelek-jelekan teman, nggak boleh ada kata-kata tidak. Jadi dihilangkan kata tidaknya. Dari kesepakatan kelas itu saya sadarkan mereka dalam bentuk keyakinan kelas. Di sini saya jelaskan dulu nih, ya, bedanya antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas tadi. Lalu ketika mereka sudah paham, saya berikan kertas warna-warni ini dan mereka mengisikannya sesuai dengan yang tadi mereka sampaikan ingin kelas seperti apa idealnya. Lalu setelah itu mereka tempelkan. Nah, silakan lanjut, Bu. Nah, tahap berikutnya saya mengkelompokkan keyakinan kelas yang seragam. Keyakinan kelas yang seragam, lalu saya minta perwakilan kelompok. Saat itu kebetulan kita mengerucut menjadi 5 keyakinan kelas. Nah, kebetulan di kelas saya ada 5 kelompok, masing-masing kelompok saya minta menuliskan 5 keyakinan kelas itu, lantas mereka tempelkan di kertas karton yang saya sudah siapkan di depan, lalu kemudian secara bersama-sama kita menandatangani. Jadi seluruh siswa kelas 6A dan saya juga gurunya pun ikut menandatangani keyakinan kelas 6 itu. Oke, silakan, Bu. Nah, dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternal, seperti dengan pemberian penghargaan. Mengapa? Nah, jadi kenapa nih kok nggak boleh dikasih penghargaan, nggak dikasih hadiah atau semacamnya? Nah, ini ada istilah dihukum oleh penghargaan, ya, di mana penghargaan itu dianggap hanya berpengaruh jangka pendek. Ya, semisal Bu Ana, ya kan? Bu Ana kelas 1 nih, ngajar kelas 1. Tahun ajaran baru, dia kerepotan. Harus ngatur murid kelasnya masuk kelas. Karena ada yang dorong-dorongan, berebutan, dan semacamnya. Lantas Bu Ana pun nyari ide. Ya kan, dapatlah ide untuk memberikan stiker bintang. Ya kan, siapa yang bisa baris teratur akan dapat stiker dari Bu Guru. Ya kan. Awalnya mungkin berhasil dengan Bu Ana. Tapi ketika saat itu Bu Ana sakit, digantikan sama Pak Ajis misalkan, ya kan. Nah, Pak Ajis pun kebingungan, ya kan. Ya, anak kok berantakan masuk kelasnya, dorong-dorongan, bahkan ada yang sampai terluka. Nah, itu kan menunjukkan bahwa penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek dan untuk ditujukan bagi orang tertentu saja. Karena siswa biasa ada kecenderungan ingin menarik perhatian guru yang memang disenangi. Nah, yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini biasanya memang ada kaitannya dengan guru, ya. Guru itu kadang melihat siswa yang berprestasi lantas memanggilnya di depan teman-temannya, diberikan hadiah. Terkadang ada temannya yang merasa iri. Nah, iri ini kan nanti bisa menimbulkan kecemasan di kelas itu, yang nanti impact-nya tuh dampak negatifnya apa? Bisa merusak hubungan antar siswa. Nah, begitu pula dengan murid yang udah keseringan, ya kan, dianggap nggak ada, ya bisa bilang prestasinya rendah lah. Lambat laun mereka keinginan untuk bersemangat, tuh berjuang untuk lebih baik lagi bisa-bisa putus, atau bisa dikatakan mereka bisa berhenti untuk berusaha. Nah, itu yang menyebabkan bisa merusak hubungan. Saya waktu itu punya anak murid juga sama. Mereka bersaing, ya kan, sama-sama pernah ranking 1. Awalnya erat banget hubungannya, tapi ketika saat itu si A ini dapat ranking 1, si B enggak, padahal saat itu merasa si B ini sama baiknya dengan si A. Nah, itu yang menyebabkan mereka jadi renggang hubungannya, Bu. Ini contoh nyata yang pernah saya alami. Ya, terus yang ketiga, penghargaan menghukum. Nah, apalagi kalau kita nih, alhamdulillah sekarang rapot nggak ada istilah ranking, ya, Bu, ya. Nah, itu tujuannya mungkin. Karena biasanya kalau masih ada ranking, yang ranking 2 pun akan merasa terhukum. Ya, karena dia merasa tidak lebih baik gitu kan, Bu. Bahkan kita pun orang dewasa pernah merasakan hal yang sama. Ya, waktu itu saya punya teman cerita istrinya. Ya, istrinya ini ikut pelatihan
di pelatihan itu ada pretest, ada posttest, ya kan? Nah, saat pretest istrinya dapat 100, saat posttest juga sama 100. Ternyata yang dapat penghargaan bukan istrinya, yang dapat penghargaan justru orang lain, karena dianggap pretestnya mungkin tidak lebih baik dari posttestnya. Itu justru yang dapat penghargaan, dan dia merasa jengkel juga, kenapa bukan saya. Tuh, jadi penghargaan menghukum. Ya sama halnya kita kadang berhasil itu kan teman-teman tepuk tangan ya. Sampai kita lalai gitu kan, padahal nyamuk pun matinya karena tepuk tangan. Iya. Kayaknya hati-hati terhadap penghargaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tindakan guru. Mana yang masuk ke hukuman, mana yang masuk konsekuensi kalau menurut teman-teman. Nah, dari tindakan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah ini masuk kategorinya apa teman-teman? Hukuman. Nah, kalau yang kedua, lari keliling lapangan basket karena terlambat hadir? Hukuman juga. Murid diminta push up 15 kali, nggak menggunakan masker? Hukuman. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Lalu bersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar? Konsekuensi. Lalu minta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat nanti hasilnya ya. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Oke, nah kita lihat di slide berikutnya. Ya, jadi mencatat 100 kali yaitu kategorinya hukuman. Lari keliling lapangan basket karena terlambat hadir juga hukuman. Murid diminta push up juga termasuk hukuman, tapi menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret ini ada sebuah konsekuensi. Begitu pula dengan menumpahkan air. Nah ini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini masuknya konsekuensi. Iya, jadi ada agak bedanya di sini ya. Nah, ini kita jelas di sini terlambat 10 menit. Ya, ada aturannya yang dibuat sama guru PJOK-nya, makanya disebutnya itu konsekuensi. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman ini cenderung sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi disuruh push up, squat jam, suruh lari keliling lapangan. Sedangkan konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi karena ada aturan yang dibuat. Terus yang kedua, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Nah, ini bisa berlaku jangka waktu yang lama. Nah, bahkan timbul dendam terhadap gurunya karena sering dihukum. Beda dengan konsekuensi. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak benci disiplin. Nah, itu karena hukuman ya. Beda dengan konsekuensi, akan timbul yang namanya anak menghargai disiplin. Jadi ada jangka panjangnya juga. Hukuman kaitannya dengan paksaan. Beda dengan konsekuensi, stimulus, tanggapan. Stimulusnya berupa peraturan, ya tanggapannya tadi berupa konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini konsep tentang bedanya hukuman dan konsekuensi. Next. Apa itu restitusi? Nah, tadi di antara hukuman, konsekuensi, nah yang ketiga ini level yang lebih baik adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di mana di sini dalam restitusi ditekankan usaha proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang nantinya mereka inginkan dan lalu bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Nah, itu contohnya tadi ketika saya menyelesaikan masalah dengan murid saya yang main bola, nanti juga ada yang kemarin itu setelah outing kelas bukan langsung pulang ke rumah, malah keluyuran sampai GBKT. Itu pun saya berlakukan dengan sistem restitusi. Ya, next dulu. Ya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah, tadi kita kan cenderung menginginkan orang yang berbuat salah pasti harus tebus kesalahannya, entah itu dengan minta maaf dan semacamnya, tanpa memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki diri, mencari solusi ke depannya seperti apa, dan seperti apa gambaran mereka nanti ke depannya, dan bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain agar lebih baik lagi dari pengalaman kesalahan yang sudah mereka lakukan.
Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Ya contohnya ada orang yang bertengkar sesama teman, entah itu saat olahraga, ya kan, bergesekan, akhirnya saling pukul, ya kan, ada yang sampai kancing bajunya lepas. Lantas kita panggil kedua anak yang bertikai itu, kita sampaikan, kita jelaskan alasannya seperti apa, kita tanyakan alasan seperti apa, ya kan, sampai akhirnya kita cari solusi. Mungkin saja kalau di guru SMK ada yang namanya jurusan ini ya, tata busana ya. Nah, tata busana bisa aja kita suruh anak ini belajar jahit, ya kan, supaya baju temennya yang tadi robek ataupun kancing bajunya lepas, dia bisa tanggung jawab. Tidak lagi kita hanya menuntut ganti rugi, ya kan, biasanya ganti rugi ini gimana caranya nih, ya kan, ya Bu, ya Pak, saya mau ganti baju teman saya. Nah, itu pada dasarnya tidak memecahkan masalah atau memberikan solusi terbaik buat anak kita yang bermasalah. Lalu yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi anak yang mau direstitusi ini kita tawarkan. Jadi jangan kita paksa mau direstitusi atau tidak. Kalau memang dia tidak keberatan, ya udah kita balikkan lagi ke peraturan kelasnya dengan konsekuensi yang harus dia alami atau tanggung. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, nanyakan keyakinan yang mereka percayai, karena berbuat seperti ini harusnya seperti apa keyakinannya tuh. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kebutuhan dasar anak itu apa sih? Apa mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh penghargaan? Ya, nanti kita akan bahas dari 5 kebutuhan dasar manusia setelah ini. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai murid kita ini dicap anak yang bisa dibilang nakal, biang kerok, sampai di kelas itu pun akhirnya dikucilkan. Itu yang tidak kita harapkan. Makanya harapannya ketika ada murid kita yang bermasalah, segera tuntaskan, beri dia solusi yang terbaik, tanyakan pada dirinya tentang keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang dia akan laksanakan ke depannya, sehingga dia bisa berpikir menjadi orang seperti apa nantinya. Tuh, lalu dia bisa memperlakukan orang lain lebih baik lagi harapannya. Sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya pun menerima dia dalam kondisi yang memang sudah baik. Ya sama seperti para kriminal, ya kan? Jahat, dihukum, divonis, masuk penjara, di LP dikasih pembinaan. Nah, jadi di sini peran kita sebagai guru adalah membinanya supaya dia bisa kembali ke kelompoknya, diterima, jangan sampai terkucilkan atau kembali berbuat yang tidak baik lagi. Nah, identitas di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses, di mana perbedaan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi sudah disampaikan tentang hukuman dan konsekuensi, di mana restitusi ini adalah bagian terbaik ya untuk kita menyelesaikan masalah, terutama kaitannya dengan disiplin positif terhadap murid kita. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa restitusi merupakan pilihan. Terus dia bisa menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ya, sehingga nanti dalam dirinya itu ketika ingin berbuat sesuatu mereka berpikir ulang. Ya kan, mereka pengen melanggar lampu merah. Apa nantinya nih kalau saya langgar? Ya kan, keselamatan orang akan bahaya gitu. Jadi kalau udah terbenam dalam diri mereka itu sebuah nilai-nilai kebajikan, maka itu jadi benteng buat mereka untuk tidak berbuat yang melanggar atau yang salah. Nah, korban mendapatkan ganti. Jadi tadi sama tuh, ya kan, solusinya win-win solution kan, sama-sama menang. Jadi jangan sampai di sini kita menyudutkan anak kita yang berbuat salah itu udah memponis gitu kan. Kita harus tetap menerapkan yang namanya azas praduga nggak bersalah, tak bersalah, supaya si pelaku dan korban ini ya memang mendapatkan hal yang sama-sama menguntungkan buat mereka ke depannya. Yang keempat, murid atau anak mendapat penguatan. Ya, yang kelima, masalah pun terpecahkan. Lalu yang keenam, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu dia bisa fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dengan kita biasanya mengatakan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sehingga murid atau anak bisa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, next. Nah, ketika anak melakukan suatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, tadi saya sampaikan
apa sih kebutuhan dasar kita pada dasarnya untuk anak-anak pun ya, supaya kita tahu. Nah, silakan. Nah, ini ada 5 basic need ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan mereka untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang, perhatian. Nah, itu dibutuhkan oleh anak kita juga. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Di sini ada contoh kasus, silakan Mbak. Iya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Kalau Bu Sugi gimana Bu Sugi? Kira-kira kalau ada kasus kayak gini nih, apa kira-kira Bu Sugi? Anak rutin tuh lagi bawa bekal, kadang kita ngadain acara ya kan, anak-anak besok bawa bekal bareng-bareng ya gitu. Nah ini si Agus nggak modal, ya kan? Nah minta aja ya kan, reman gitu kan. Nah, ini kira-kira kita lakukan apa tuh? Mungkin Bapak Ibu yang lain punya alasan atau semacamnya. Hah? Menanyakan pada Agus. Menanyakan pada Agus. Dipanggil menanyakan. Nah, terus? Kenapa dia meminta bekal siang anak teman-temannya? Alasannya apa? Mungkin karena di rumahnya nggak dimasakin sama orang tua atau apa, kan kita harus tahu kondisi anak juga. Iya. Ditanya pelan-pelan. Oke, bagus, mantap Bu. Ya, coba kita lihat ya. Nah, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, sama kayak Pak gurunya dong gitu ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya cari tahu alasan Agus melakukannya. Jadi tepat tadi yang disampaikan sama Bu Sugi ya. Jadi dia konfirmasi dulu, dia komunikasikan dengan muridnya alasannya apa. Kok sering banget gitu kan? Tingkatannya udah sering, bukan hari itu doang. Ya. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan yang dia butuhkan saat itu adalah untuk bertahan hidup. Ya. Lalu apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya saat itu adalah tentang cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima kelompoknya. Lalu yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut ya dan menuruti keinginannya, berarti ini kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan dia. Ya tadi kata Pak Ripal badannya besar ya kan, teman-temannya jadi takut ya, apalagi ikut silat gitu kan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang itu saja, nah berarti ini kebutuhannya adalah kebebasan. Ya, dia pengen variasi makanannya. Ya, bosan. Nah, itu disebut kebutuhannya akan pilihan. Nah, lalu apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja, karena dia menikmati ekspresi wajah temennya yang kesel, marah-marah sama dia, itu menunjukkan bahwa kebutuhannya adalah untuk mendapatkan kesenangan. Jadi harus paham kebutuhan anak tuh. Ya, kita lanjut lagi. Nah, Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, nah ini membahas tentang 5 posisi kontrol guru gitu. 5 posisi kontrol kita. Ada yang berposisi sebagai penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang memposisikan dirinya sebagai teman, pemantau, dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Ya, nah, di sini guru dia biasanya dari tingkahnya lewat menghardik, nunjuk-nunjuk, itu tipenya penghukum. Ya, sedangkan pembuat rasa bersalah lebih cenderung ceramah terus tuh. Ya, anaknya yang salah diceramain terus ya. Nah, seharusnya begini, ibu kecewa, ya kan. Nah, lalu kalau yang posisi sebagai teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, nah, apa kamu nggak kasihan sama bapak guru, ya kan? Udah capek nih ngajarin ngulang-ngulang gitu kan. Nah, masa kamu nggak mau perhatian juga? Nah, itu biasanya teman. Lalu yang keempat ada pemantau, dia menghitung dan mengukur. Biasanya dia pakai catatan tuh. Oh, ini anak lagi udah berapa kali saya lihat tidur nih saat matematika, ya kan, catat, terukur tuh. Beda dengan manajer. Nah, biasanya dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi terkait dengan kebutuhan apa
yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Oke, nah kita langsung aja ke videonya ya Bu ya. Nah nih, silakan Mbak. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Sama ya, nadanya sama aja ya. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Iya tenang. Ntar aku jelasin. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Friendly. Semua ini ya. Sering banget di Naren. Oh. Naren! Bu Guru apa Pak Satpam ya? Tiketnya ya. Iya, guru piket. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Mbak. Balikin ke yang tadi, Mbak. Yang tadi yang tabel sebelumnya. Nah, ya. Ya, tadi teman-teman udah lihat ya cuplikan video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, mulai dari ada yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sampai level yang idealnya adalah sebagai manajer. Nah, tadi udah dicontohkan bagaimana cara guru tersebut memperlakukan anak yang terlambat sekolah. Ya kan, guru penghukum itu lebih cenderung dia akan berkata mengancam dan semacamnya. Lalu hal ini akan menyebabkan pada diri anak tersebut sifat memberontak, bahkan menyalahkan orang lain hingga pada level berbohong nantinya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas karena menganggap guru itu tidak mengajarkan nilai-nilai kebajikan pada dirinya, tidak memberikan kesempatan dia untuk menyampaikan alasan kenapa dia bisa datang terlambat. Sehingga murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kan jadi sebuah resistensi. Mereka akan kuatlah, kebal istilahnya. Dimarah-marahi seperti itu. Jadi hal yang biasa. Nah, dampaknya pada murid, mereka ya tadi akan mengulangi kesalahan dan kembali lagi berbuat salah. Beda halnya dengan posisi guru pembuat rasa bersalah. Ya, dia sudah mulai menceramai muridnya, tapi masih memberikan kesempatan bagi muridnya untuk menjelaskan alasannya. Sehingga di sini mungkin sisi negatifnya murid itu akan menyembunyikan, menyangkal sampai berbohong, hampir sama dengan posisi kontrol penghukum tadi. Nah, tapi di sini dilihat dari kaitannya dunia berkualitas, murid sudah meletakkan guru tersebut dalam dunia berkualitasnya tadi. Ya, jadi alam pikiran dia yang menyatakan bahwa ada seseorang di luar diri dia yang mengajarkan satu nilai-nilai kebajikan walaupun belum secara mendalami, dalam artian membuat dia terbangkit motivasi internalnya. Nah, sehingga hanya bisa mengatakan maafkan saya. Itu menunjukkan bahwa guru yang posisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah cenderung membuat anak itu menonjolkan identitas gagal dirinya. Nah, menunjukkan bahwa dirinya ini terasa berkelakuan buruk dan semacamnya. Nah, sehingga dia akan merasa rendah diri. Tuh. Nah, beda halnya dengan posisi kontrol sebagai teman.
Nah, dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya tadi, apa kamu nggak kasihan sama guru, ya kan, sama saya, kamu guru, ya kan, udah memperhatikan kamu dan semacamnya. Ya, nah ini efek negatifnya murid itu akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Nah, sehingga apabila murid ini beralih ke kelas atau jenjang yang lain dengan guru yang berbeda, nah itu hilanglah rasa yang namanya disiplin tadi. Dia hanya bergantung pada guru yang tadi dianggap temannya. Dan apabila guru ini berbuat sesuatu yang tidak diharapkan sama dia, timbul yang namanya rasa kecewa. Tuh, murid ini tetap meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, tadi kecewanya ini bisa dikatakan oleh murid, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ternyata tidak sesuai. Nah, efeknya murid itu akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Nah, pada posisi pemantau, dicenderung menghitung dan mengukur, dia akan menerapkan peraturan serta konsekuensi yang harus dilakukan bila murid tersebut melanggar. Nah, ini mengajarkan sisi positif pada anak untuk bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, sama seperti seorang yang mendapatkan tilang polisi, ya kan? Iya, dia kenapa ngelanggar lampu merah? Karena nggak ada pak polisi, ya kan? Tapi ketika ada pak polisi, ya dia tertib. Nah, jadi itu sifatnya guru itu ya pemantau, jadinya posisinya seperti itu. Ya, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tuh, jadi dia ya lebih cenderung karena adanya penghargaan, hadiah atau semacamnya. Makanya berapa banyak bintang yang saya harap peroleh. Jadi motivasinya masih eksternal. Nah, hingga efek negatifnya murid ini akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, jadi seperti itu kekurangan dari posisi kontrol pemantau. Beda halnya dengan manajer. Dia mengawali dengan dialog tadi, mengajukan pertanyaan, ya kan? Kenapa kamu datang terlambat? Apa alasannya, ya kan? Kalau seperti itu, seharusnya kamu bagaimana? Tadi disampaikan harus menyetel alarm. Lalu bagaimana cara kamu agar bisa melaksanakan keinginan kamu itu agar tidak terlambat lagi, ya, dengan bantuan kakaknya, dengan bantuan ibunya. Lalu ingin jadi orang seperti apa nantinya kamu? Oh, saya ingin lebih disiplin lagi waktunya. Tuh, itu posisi guru sebagai manajer. Jadi dia menguatkan pribadi murid yang tadi bersalah. Nah, sehingga murid pun akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, jadi ditanamkan pada murid itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, bukan menebus kesalahan. Ya, sehingga di sini murid bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana cara dia memperbaiki diri. Ya, monggo, lempatin aja. Nah, di sini yang harus dilakukan oleh guru ya dalam menyampaikan dirinya itu pada level manajer, dia biasanya akan mengutamakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh muridnya. Nah, segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana prosesnya? Ini bentuk segitiga restitusi. Biasanya kita untuk menghadapi murid-murid yang bermasalah, kita panggil dia, ya tidak depan umum, ya. Bisa kita panggil ke ruang guru atau ruang yang lebih khusus lagi agar kita bisa berdialog empat mata dengan dia. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan. Jangan sampai dia datang dengan perasaan dak-dikduk, wah dihukum nih. Ya kan, pasti ini kena sanksi nih. Kita stabilkan dulu identitasnya. Baru kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan apa kebutuhannya. Kebutuhan yang melandasi dia berbuat seperti itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seharusnya bagaimana? Tuh, kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah yang dilakukan. Sampai yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari yang sudah disepakati baik di kelas, kalau nanti lebih luas lagi skupnya adalah di keyakinan sekolah. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu langgar misalkan tadi. Lalu kamu ingin jadi orang seperti apa nantinya. Sampai murid itu tersadarkan, lalu apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk memperbaiki supaya tidak terulang kembali kesalahannya.
barulah murid itu diizinkan kembali ke kelasnya, kembali ke kelompoknya. Tuh, di sini ada contohnya. Saya kemarin menerapkan pada murid saya yang punya kesalahan datang terlambat dan tahuan makan di kelas. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Angel. Saya tahu kenapa Pak Guru panggil ke kantor. Iya, Pak. Tapi Bapak dengar dari Bu Tiket, dia dapat datang ke sekolah. Iya, Pak. Di kelas 1 itu aku kedapatan makan roti. Padahal teman-teman yang lain bisa kerja kelompok mengerjakan tugas-tugas. Kenapa hal itu bisa terjadi, Angel? Iya, Pak, maaf. Tadi saya memang terlambat datang dan juga makan pada saat kerja kelompok. Karena saya tadi pagi bangun kesiangan sehingga tidak sempat makan. Ya, aku tahu hal itu wajar dilakukan. Pada saat makan, kamu harus makan. Di sini, kamu akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun, apa tidak ada tindakan yang lain yang harus bisa kamu lakukan? Ya, Pak, saya seharusnya menunggu dari istirahat yang hanya tidak sekali lagi. Nah, menurut Angel, tindakan Angel tadi itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, melanggar, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Yang sudah disepakati, namun kamu melanggar. Wah, kelas 9 yang tertib, saling menghargai sesama teman, dan ini terjadi karena saya tidak disiplin waktu dan tidak sempat sarapan, sehingga pada saat kerja kelompok saya hanya makan. Oh, jadi tindakan apa yang harus dilakukan Angel ke depannya? Saya akan bangun di awal dan memasang alarm, Kayak apa, Angel? supaya bangun lebih pagi dan sempat untuk sarapan. Bagus. Jadi, bila kamu sudah memperbaikinya, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Angel? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan mandiri, Pak. Terima kasih, Angel, karena kamu sudah berniat untuk memperbaiki kesalahan kamu. Lalu izinkan untuk kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Angel. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Selamat. Waalaikumsalam, Angel. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya yang sudah saat ini membersamai saya dari awal hingga akhir. Demikian paparan saya tentang diseminasi budaya positif. Sekarang mungkin saya buka waktunya untuk kita berdiskusi. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar, silakan, monggo. Ayo, silakan. Ayo, Bu Tini mungkin. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya terkesan dengan tadi pemaparan video pendisiplinan siswa ya Pak ya? Iya. Kalau dalam di pemikiran saya ada ini nih Pak, ada ganjalan sedikit. Bagaimana sebenarnya atau sebaiknya mendisiplinkan siswa seandainya si anak tersebut susah untuk diajak berkomunikasi Pak. Ya, jadi istilahnya kalau ada pasif itu dia pasif sekali. Ketika kita mau mendisiplinkan siswa dengan memberikan pengertian ya, terus menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu agak sedikit salah atau kurang tepat, si anak ini hanya bertunduk, tidak ada ekspresi sama sekali, diam. Apa dia sudah mengerti apa yang kita menjadi keberatan kita atau dia menolak apa yang menjadi keberatan kita? Itu seperti itu Pak yang saya hadapi, yang itu aja yang agak bingung. Kalau anaknya itu sedikit ekspresif, dia sadar apa akan kesalahannya, terus dia minimal mengatakan sesuatu deh, dia setuju atau tidak, kita panggil untuk kita berikan restitusi. Nah itu yang seperti itu Pak, saya mohon
dijelaskan mungkin. Iya. Apakah kita harus berperan sebagai manajer yang kita atur dia seperti apa atau bagaimana Pak? Mohon masukannya. Iya. Oke. Terima kasih. Kalau tadi kan memang kita sebelum ke restitusi, beranjak ke restitusi itu kita diawali dengan membuat keyakinan kelas ya. Ini ya. Keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu asalnya dari murid, oleh murid, dan nanti dipraktekkan juga untuk murid. Ya, kita meyakinkan bahwa mereka buat kesepakatan kelas ini nanti mereka harus patuhi dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan, di mana ini kan mereka lakukan atas dasar kesepakatan mereka sendiri. Dari kesepakatan ini nanti kita naikkan menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana di awalnya mungkin hanya menghargai guru, menghargai teman. Nah itu di awal kata menghargai itu kita tempatkan kata kami, sehingga mencakup semuanya untuk melakukan keyakinan kelas itu, supaya pembiasan-pembiasan baik itu tetap tumbuh bersama, dan apabila ada yang melanggar dan semacamnya kita kembalikan lagi mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah makanya tadi dalam segitiga restitusi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Nah jadi kalaupun di situ memang posisi kita belum ideal mencapai manajer, tadi kan ada tuh saya bilang tuh ada posisinya penghukum ya kan, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau sampai manajer. Kita bertahap Bu, tidak lantas langsung kita posisikan diri kita manajer, tidak, bertahap dulu. Dan restitusi ini pun tidak dipaksa, kita tawarkan ke anaknya mau direstitusi atau tidak. Kalau ternyata jawabannya ya tidak berkenan, ya kita kembalikan lagi ke peraturan kelas, di mana dalam peraturan kelas pasti ada konsekuensinya. Jadi seperti itu Bu. Jadi misalkan anak ibu kurang komunikatif ya, berarti ya pasif. Dia berbuat salahnya seperti apa Bu? Contohnya Bu? Iya, pokoknya saat itu pun seandainya dia langsung menghadap kita, tidak ada ekspresinya, mau dia kita mau apapun yang kita sampaikan ke dia, atau begini, kamu jangan begitu, besok jangan begitu. Udah takut Dia duluan. Jadi udah diam saja Pak. diamnya mungkin karena diam takut atau gimana? Ngerti juga. Atau pengalaman yang lalu yang pernah dihadapi sama dia, mungkin daripada guru-guru yang sebelumnya, membuat mereka itu kurang percaya diri untuk mengungkapkan alasan mereka berbuat seperti itu. Karena tadi kan kita menanyakan setiap sesuatu yang dilakukan, dikerjakan, pasti ada kebutuhan di balik itu, ya kan, yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah itu yang kita korek lebih kan Bu, ini alasannya kenapa kamu, memang kebutuhan kamu apa. Kayak tadi saya bilang ada murid saya yang hampir tiap hari itu sebelum masuk kelas pasti main bola. Nah kalau saya sebut nama ya mungkin ibu bapak udah kenal, namanya Pak Isjun. Pak Isjun sama si Magriza itu, ya kan. Nah itu dua orang. Pak Isjun juga sama Bu, dia cuman diem aja kan. Cuman saat itu ada Magriza yang kebetulan mau komunikasi, sehingga si Pak Isjun pun mulai terbuka di kelas kami pun. Kami juga membuat yang namanya dinding kebahagiaan Bu. Di situ kita tempel tulisan mereka di kertas kertas warna-warni tentang apa ya, bisa dibilang mereka nanti mau jadi apa, atau kedepannya ingin seperti apa, lalu tokoh idola mereka tokoh idolanya apa, tergambarkan di situ. Jadi ketika mereka melanggar keyakinan, kira-kira ini bisa gak akan mewujudkan visi kamu itu atau keinginan kamu ke depan itu dengan kamu berbuat seperti ini. Nah dari situ mereka sadar, oh iya Pak, berarti saya harus lebih menghargai waktu karena saya mau belajar, tenaga saya perlu juga untuk berpikir, bukan cuma untuk fisik saja. Teman-teman pun yang dekat dengan saya pun saya harus hargai, karena kalau saya berkeringat, bau, ya mereka pun akan terganggu. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama tadi, mereka akan tumbuh kesadaran untuk berbuat yang lebih baik lagi, dan mereka ingin jadi orang seperti apa ke depannya. Nah, lalu bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain di sekitarnya, gitu Bu. Gimana Putih? Iya. Jadi dengan cara kita pancing dengan teman ya. Iya. Iya. Mau ada suaranya, mau kelihatan apa pendapatnya. Iya. Maka
Ya, kasih juga Bu Tini. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berkomentar, kita diskusi santai aja nih. Waktunya mungkin tinggal 2 menit ya. 2 menit. Udah, cukup? Cukup aja ya. Oke, saya tutup kegiatan diseminasi kita hari ini sesuai dengan di akhir harapannya salam dan bahagia, semoga kita selamat dan bahagia di akhir dunia maupun akhirat. Harapannya supaya kita menjadi guru bergerak sehingga Indonesia pun bisa maju. Kita sama-sama masih belajar ya, kalaupun dalam hal ini posisi saya bukan menggurui Bapak Ibu guru, karena bagaimanapun juga nggak mungkin saya ngajarin ikan berenang. Ya kan? Nah, posisi di sini saya hanya mengajak supaya teman-teman Bapak Ibu guru ini sama-sama yuk kita belajar. Nah, karena kita ini masih proses belajar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Julistiani dari SDN Cipinang Besar Utara 08. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil testimoni terhadap hasil diseminasi Bapak Rianto, CGP Angkatan 7. Pada diseminasi yang telah dilakukan oleh Pak Rianto, saya sudah melihat praktik baik yang sudah diterapkan oleh Pak Rianto. Di situ juga Pak Rianto menyampaikan tentang prinsip-prinsip dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana memerdekakan manusia, memerdekakan pembelajaran dengan tujuan akhir siswa merasa dijadikan manusia seutuhnya, belajar tanpa beban, belajar tanpa adanya ikatan-ikatan yang membuat dia terbebani, dan dengan sendirinya akan memunculkan kesadaran untuk belajar, untuk menjadi lebih baik. Pada diseminasi kemarin juga saya lihat banyak sekali budaya positif yang Pak Rianto sudah gambarkan. Contohnya salah satunya masalah reward dan punishment. Ternyata yang kita tahu reward dan punishment itu adalah diperlukan untuk sekolah. Menurut KHD itu tidak benar sama sekali. Reward dan punishment itu tidak membantu perkembangan dari siswa, karena anak akan berubah hanya karena reward, atau anak hanya berubah karena takut dengan punishment. Disitulah yang jadi membuat kami tergugah dengan perubahan yang ada, dan kami juga menyadari ternyata itu adalah sesuatu hal yang baru buat kami, yang harus benar-benar diterapkan dalam pendidikan di kemudian hari. Selain itu juga Pak Rianto sudah menerapkan dalam diseminasinya, sudah menerapkan praktik-praktik baik yang lainnya yang sudah dalam bentuk program. Contohnya adalah program Sekolah Rindang yang memang pada saat ini sedang digalakan oleh Sudin Jakarta Timur. Jadi sangat sesuai sekali programnya Pak Rianto dengan kebutuhan sekolah saat ini. Selanjutnya saya harapkan dengan adanya CGP di sekolah kami, itu akan membuat perubahan-perubahan yang baik pada sekolah, yang nantinya juga akan menjadi perubahan yang baik untuk perkembangan pendidikan di sekolah kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya ngajar di kelas 1. Saya akan mau testimoni apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rianto. Dan apa yang beliau paparkan itu sangat bermanfaat banget buat saya dan memberikan saya pelajaran bahwa dengan mendisiplinkan anak itu tidak perlu dengan marah-marah, tidak perlu dengan menjudge anak itu salah, tapi bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman bahwa tindakan dia itu salah dan bagaimana cara anak tersebut menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua itu adalah memberikan hadiah ketika anak mendapatkan nilai tinggi ternyata salah gitu. Apa yang pernah saya lakukan sebelumnya yaitu memberikan hadiah atau reward kepada anak-anak, ternyata itu tidak membuat dampak positif terhadap anak untuk jangka panjangnya. Nah, itu buat pembelajaran buat saya sekali. Dan ketika saya menerapkan juga untuk sekarang dan seterusnya, insya Allah saya akan menerapkan pendisiplinan terhadap anak ketika anak itu maju ke depan itu tidak mengerubung. Jadi anak itu bisa tertib, dia teratur, baris untuk memberikan saya nilai kepada anak-anak itu. Sekarang saya akan menerapkan. Makanya itu sangat bermanfaat banget ketika saya mengikuti paparan Pak Rianto itu buat saya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Rianto yang bisa merubah saya lagi biar menjadi lebih baik lagi dalam mengajarkan anak-anak supaya anak-anak bisa sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramali Ramadhani dari kelas 6A. Saya ingin mengomentari tentang keyakinan kelas 6A. Keyakinan kelas 6A membuat kelas kita aman, nyaman, tertib, dan disiplin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.